selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Kapolda Sumbar, sidak SPBU di Sijunjung dapati belasan kendaraan modifikasi. Di Pariaman, mama setubuhi keponakan sendiri. COVID-19 mereda, permohonan penerbitan paspor di imigrasi Padang melonjak. Mungkin ini salah satu jawaban kenapa solar sering langka di Sumatera Barat. BBM bersubsidi itu disedot kendaraan siluman yang telah dimodifikasi. Ini terungkap Rabu dini hari ketika Kapolda Sumbar Irjen Suharyono inspeksi mendadak di SPBU di Tanjung Lolo, Kabupaten Sijunjung. Saat didatangi Kapolda, sudah berjajar belasan kendaraan modifikasi yang bisa memuat ratusan hingga 1.000 liter BBM. Pemilik kendaraan dan petugas SPBU langsung kabur saat mengetahui kedatangan orang nomor 1 di jajaran kepolisian Sumatera Barat itu. Minibus ini, di dalamnya bukan tempat duduk penumpang, tetapi tangki yang bisa menampung ratusan liter solar. Begitu juga truk ini, di atas baknya tersedia tangki yang diduga sengaja dirancang untuk menampung BBM subsidi sebanyak-banyaknya. Menurut Kapolda, ini diduga kerjasama antara pemilik kendaraan dengan pengelola SPBU. Kapolda selanjutnya memerintahkan jajarannya untuk melakukan hal serupa di daerah masing-masing. Kapolda berjanji akan mengusut tuntas temuannya ini dan akan memberikan sanksi yang tegas kepada semua pihak yang terlibat, termasuk pemilik SPBU. Pada malam hari ini dan sampai dengan dini hari ini melaksanakan sidak di beberapa SPBU, dan pada dini hari ini kami menemukan ada 10 kendaraan yang berada di sini dengan tangki-tangki yang dimodifikasi. Yang tangki rata-rata diisi 1.000 liter. 11 kendaraan dengan tangki modifikasi tersebut telah ditahan di Mapolres Sijunjung, terdiri dari 3 unit pickup, 6 unit minibus, sebuah truk diesel, dan sebuah truk jungkit. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung. Seorang pelajar SMK Negeri 1 Padang Selasa sore dilaporkan hilang di Sungai Batang Kuranji. Korban bernama Ak dan Rofi, warga Kampung Kalawi, Kecamatan Kuranji. Tim SAR yang mendapat laporan itu langsung mencari, mulai dari menyisir Batang Kuranji sejauh 200 meter dan mendeteksi keberadaan korban dengan peralatan khusus. Hingga pukul 8 malam, korban masih belum ditemukan. Korban sebelumnya mandi-mandi bersama rekan-rekannya dan loncat dari bendungan setinggi 2 meter. Usai loncat, korban tak muncul lagi ke permukaan. Saat itu kondisi air sungai keruh dan berwarna coklat. Debit air juga tinggi akibat hujan di hulu sungai. Diduga korban terseret arus yang cukup deras atau terjepit di bebatuan yang banyak terdapat di dasar sungai tersebut. Air sungai yang keruh juga menyulitkan tim SAR menemukan korban. Kita mendapat informasi dari temannya tadi bahwasanya mereka sedang bermandi-mandi di bendungan di atas, lebih kurang 500 meter dari lokasi seperti kita sekarang. Kemudian tenggelam. Laki-laki atas nama Adan usia 17 tahun, seorang pelajar dari SMK 1 Padang. Kita mengupayakan melakukan pencarian semaksimal mungkin sampai saat ini dengan menggunakan peralatan LCR, kemudian dilengkapi dengan alat pendeteksi korban di bawah air itu Aqua. Pukul 8 malam, petugas menghentikan pencarian karena terkendala pencahayaan. Pencarian dilanjutkan kembali Rabu pagi, menyisir aliran sungai dengan kondisi yang masih keruh. Rabu sore, tim SAR menemukan jasad korban di dasar sungai. Jenazahnya dievakuasi tim SAR dan dibawa ke rumah duka. Alfi melaporkan dari Padang.
Banjir dan longsor yang melanda kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Selasa kemarin membuat arus lalu lintas baik dari arah Padang maupun Bukit Tinggi lumpuh total selama 5 jam. Panjangnya antrean kendaraan sejauh 5 km. Rabu siang, lalu lintas sudah kembali lancar dan jalan telah bisa dilewati dengan normal. Material yang dibawa longsor dan banjir juga sudah dienyahkan dari badan jalan. Saat petugas mengenyahkan material longsor, lalu lintas tersendat karena petugas memberlakukan sistem buka tutup, namun tidak mengganggu arus lalu lintas dan tidak menyebabkan kemacetan parah. Laporkan bahwa situasi arus lalu lintas seputaran Lembah Anai pasca terjadinya longsor. Sama-sama kita lihat dari arah Bukit Tinggi menuju Padang. Begitupun sebaliknya, arus lalu lintas terpantau lancar, inilah hambatan. Untuk debit air terjun sudah kembali normal. Namun, sejumlah wahana permainan air yang ada di sekitar kawasan Lembah Anai rusak diterjang banjir akibat meluapnya Sungai Batang Anai. Beberapa orang membersihkan kolam pemandian. Lokasi wahana pemandian ini dinilai beresiko karena tempatnya bersebelahan dengan aliran Sungai Batang Anai yang berarus deras dan kerap meluap. Sri Louis melaporkan dari Padang Panjang. Beginilah kerusakan yang ditimbulkan banjir yang terjadi Selasa sore di kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar. Kolam hingga pondok-pondok tempat bersantai, porak-poranda disapu air Sungai Batang Anai yang meluap. Salah satu yang terparah dialami objek wisata pemandian Mato Aya yang berada di pinggir Jalan Padang Bukit Tinggi. Kolam pemandiannya kini kering dan ditimbun pasir. Wahana-wahana permainannya pun hancur. Selain itu, warung dan kafe yang berada di pinggir sungai pun dindingnya roboh karena tebingnya longsor tergerus air sungai. Rabu siang, objek wisata ini mulai dibenahi pemiliknya. Menurut pengelola, sejak 20 tahun mereka beroperasi, baru kali ini terjadi banjir yang menyebabkan kerusakan parah. Pondok-pondok, musala, WC, kerugian lebih kurang 100 juta lah. 100 juta kerugiannya Pak ya? Banjir terjadi Selasa sore akibat hujan deras yang melanda kawasan itu. Air tiba-tiba datang dengan cepat dan menyapu lokasi pemandian. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Namun, pengelola mengalami kerugian hingga 100 juta rupiah. Dina Amrina melaporkan dari Tanah Datar.